Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di podcast kami dari HMPS PGMI. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah melihat live IG kami. Jika teman-teman belum bisa melihat live IG kami, teman-teman bisa melihat di YouTube HMPS PGMI. Baik, teman-teman, kita akan casual talk atau bincang-bincang santai dengan Bu Fitri Yudhiyati, Sekretaris Prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Halo Bu Fitri. Hai Mbak Intan. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah luar biasa. Say hello Bu Fitri kepada teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Senang sekali bisa ketemu ya di bincang-bincang santai kita siang hari ini. Baik, Bu Fitri, nanti kita akan Q&A terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi PGMI yang sudah disampaikan. Siap. Oke. Langsung saja ya Bu Fitri ke the first question. Apa tuh? Saya bacakan ya Bu, yang pertama. Min mau tanya, katanya sekarang PGMI menggunakan sistem OBE. Sistem OBE lebih jelasnya bagaimana ya? Oke deh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi benar ya, mulai dari semester ini Prodi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Perguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu sudah menerapkan yang namanya OBE atau Outcome Based Education. Jadi memang untuk sistem penilaian itu beda dengan yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu misalnya nih teman-teman taunya perkuliahan itu nanti penilaiannya berdasarkan satu misalnya presentasi gitu ya, presentasi kelompok, kemudian ada penilaian makalah, kemudian ada UTS, kemudian ada UAS atau yang beralih lagi ada penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Nah di OBE itu penilaian itu setiap indikator atau setiap kompetensi yang harus dipunyai oleh mahasiswa itu langsung ada bentuk penilaiannya, sehingga kita itu tahu kompetensi dasar yang ini nih harus dikuasai oleh mahasiswa itu sudah tercapai atau belum gitu. Nanti untuk kompetensi itu tergantung dari setiap mata kuliahnya ya. Bapak Ibu dosen itu sudah punya sudah punya RPS, dan di RPS itu sudah ada keterangannya mana saja capaian-capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh mahasiswa lewat mata kuliah itu, dan itulah tadi yang langsung dinilai dengan menggunakan OBE. Ya, itu gampangnya. Di PGMI sendiri apakah semua mata kuliah atau dosen itu menerapkan OBE atau ada sebagian yang belum menerapkan OBE itu? Oke, jadi tadi kemarin di kesepakatan pada saat kita melaksanakan evaluasi perkuliahan untuk semester gasal tahun akademik 2001-2022 dan persiapan perkuliahan semester genap tahun akademik 2001-2022 itu Prodi PGMI sudah berkesepakat bahwa sistem OBE itu akan diterapkan di kurikulum 2020 gitu. Jadi saat ini ada ya teman-teman mahasiswa yang ada di semester 6 itu kan berarti angkatan 2019 ya. Nah itu beberapa mata kuliahnya memang belum secara wajib itu diterapkan untuk OBE. Cuman memang kemarin itu kita gini ya, kalau yang lainnya sudah OBE monggo lah yang sebelum kurikulum yang sebelum 2020 itu, jadi kurikulum 2016 itu juga mengikuti. Maka kemungkinan untuk mahasiswa PGMI yang sekarang ada di semester 6 beberapa mata kuliah sudah OBE, tapi ada juga yang belum. Yang wajib itu ada yang di mahasiswa untuk angkatan 2020. Jadi pakai kurikulum 2020 itu semuanya sudah wajib hukumnya untuk OBE. Gitu. Baik Bu, apa sih yang membedakan antara kurikulum OBE dengan kurikulum sebelumnya? Biasanya disebut dengan kurikulum tradisional. Oke, jadi kalau untuk kurikulum ini sendiri di PGMI itu memang sekarang ini ada dua kurikulum ya, ada kurikulum 2020 dan ada kurikulum 2016 Mbak. Nah, perbedaan mendasarnya itu kalau di kurikulum 2020 itu sudah dikembangkan untuk ke MBKM ya.
nanti ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sedangkan kurikulum 2016 itu belum. Kalau yang perbedaan yang lainnya teman-teman bisa membandingkan sih ya, karena ada muncul mata kuliah baru yang di kurikulum 2016 belum ada, kemudian di kurikulum 2020 ada. Misalnya nih yang Bu Fitri Amri sendiri di semester 4 itu ada yang namanya mata kuliah perkembangan peserta didik ya. Nah, itu baru ada di kurikulum 2020. Kurikulum 2016 belum ada gitu. Nah, untuk UB sendiri tadi itu adalah sistem penilaiannya. Jadi bukan kurikulumnya. Jadi dia lebih ke arah bagaimana sih dosen itu menilai capaian pembelajaran yang ada di mata kuliahnya. Gitu, Mbak Lina. Nah, terdapat pertanyaan yang kedua masih terkait dengan OBE. Yes. Kelebihan apa sih yang dimiliki sistem OBE? Mengapa sebagian orang atau mahasiswa nggak suka dengan adanya sistem OBE? Oh gitu toh. Baru tahu kalau ada yang nggak suka dengan sistem OBE. Kelebihannya adalah kita benar-benar tahu. Jadi kalau dikatakan penilaian itu dia lebih objektif. Jadi kita tuh benar-benar tahu bahwa misalnya nih di mata kuliah Bu Fitri aja ya. Ada satu capaian pembelajaran yang harus dipunyai oleh mahasiswa. Dia mampu untuk menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana sih perkembangan kognitif anak. Nah itu langsung dinilai itu Mbak. Gitu. Jadi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, maka di materi di konsep yang ini tadi itu langsung dinilai. Sehingga tahu kan benar-benar capaian pembelajaran, apa kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa itu kan benar-benar tahu gitu. Tapi kalau yang belum UB itu kan materi gitu ya, tahu nanti UTS. Jadi ketika UTS ini gagal misalnya, gitu kan, gagalnya itu kita nggak tahu. Sebelum UTS ada 4 materi misalnya, ada 4 konsep yang gagal itu yang bagian mananya ya, itu kan nggak tahu, nggak jelas. Tapi dengan UB itu jelas. Gitu. Jadi kita bisa melihat pencapaian mahasiswa itu betul-betul oh iya dia bagus di konsep ini, dia kurang di konsep ini, dia luar biasa di konsep ini, itu jelas kemudian di sistem UB. Berarti mahasiswanya itu dapat diketahui gitu Bu. Misal di pembelajaran bab ini mereka paham atau tidak, itu jadi mereka lebih dapat diketahui gitu. Betul sekali, jadi objektif, kita katakan objektif gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini terkait dengan beasiswa ya Bu. Oke. Bagaimana cara daftar KIP kuliah di Prodi PGM itu sendiri Bu? Jadi kemarin Bu Fitri juga ini ya, bertanya ya tentang beasiswa-beasiswa yang sudah diikuti oleh mahasiswa PGM. Jadi salah satunya ada KIP. Nah untuk terkait dengan beasiswa, untuk Prodi PGMI sendiri itu sudah langsung menyerahkan urusan beasiswa itu ke bagian akademik pusat. Ya, jadi nanti segala sesuatu terkait dengan beasiswa, terutama yang informasi itu dikeluarkan oleh kampus, oleh universitas, maka teman-teman bisa cari informasinya ke akademik pusat. Ya, akademik pusat. Jadi begini teman-teman, struktur yang ada di kita itu yang paling tinggi ada di universitas ya, kemudian fakultas, kemudian baru prodi gitu. Nah, ketika informasi itu dikeluarkan oleh universitas, maka data yang paling valid, informasi yang paling valid itu yang dari universitas. Kalaupun nanti lewat prodi, istilahnya prodi hanya memfasilitasi gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, Bu Fitri nggak bisa menjawab. Nah, nanti biasanya Bu Fitri akan cari tahu dulu tuh ke universitas. Nah, kalau mahasiswa kan Bu Fitri yakin lebih cepat ya, hentinya lebih cepat ya gitu. Jadi silakan untuk terkait dengan beasiswa apapun ya, tidak hanya tadi yang dikatakan kan KIP ya. Beasiswa apapun banyak sekali teman-teman. Jadi silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Mungkin sebenarnya di sistem informasi akademik mahasiswa itu juga sudah ada ya. Kalau misalnya pengen detail mengetahui langsung aja ke akademik pusat di UPA. Gitu Mbak Ina ya. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman yang ada di live Instagram boleh menuliskan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh Bu Fitri. Oke, silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, ini terkait dengan SKS. Oke. Berapa jumlah SKS yang harus diselesaikan buat dapat lulus S1? Oke.
Jadi untuk besaran SKS ya teman-teman ya, itu tingkatan sarjana berlaku sama semuanya di negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu 144 SKS. Itu minimal 144 SKS itu harus Anda selesaikan untuk mendapatkan gelar sarjana. Ya, kalau di PGMI berarti Anda mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Itu minimal 144. 144. Ya, 144. Itu SKS minimal yang harus dikantongi. Berarti misalnya Bu, kita kan masih di semester 4 gitu. Nah, kan kita ingin cepat gitu. Apakah kita bisa mengambil SKS yang lebih gitu dari, kan biasanya 24. Nah, kita mau ngambil lagi gitu bisa ya? Disesuaikan dengan jadwalnya atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya teman-teman itu sudah ikut aturan ya, kita sudah sudah mendesain bahwa setiap semester itu ada 24 SKS. Kalau teman-teman mengikuti itu dengan baik, itu sudah cepet lah dikatakan nanti. Pengalaman dari mahasiswa Prodi PGMI ya yang sudah pernah lulus itu 3 tahun 4 bulan itu sudah bisa selesai. Jadi tidak usah mengambil mata kuliah yang di semester atasnya, yang penting sesuai dengan paketnya itu sudah. Kalau teman-teman bisa mengikuti irama itu, insya Allah seperti lulusannya sudah 3 tahun 4 bulan bisa dicapai. Makanya yang penting nggak ada nilai C-nya aja lah ya. Baik Bu. Jadi aman. Oke. Untuk selanjutnya ini masih terkait dengan lulusan atau skripsi gitu ya Pak. Siap. Tip dan trik bagaimana skripsi yang kuliahnya online gitu. Oke. Yes. Ini memang menjadi kegelisahan ya. Tidak hanya ada di prodi kita, bahkan di Indonesia, di Indonesia itu secara umum untuk pendidikan kan mengalami kemunduran dengan 2 tahun kita mengalami pandemi ini. Sehingga kalau teman-teman mendengar istilah learning loss ya, itu bermunculan sekarang sebagai akibat memang begitu banyak materi yang dianggap tidak bisa terselesaikan dengan baik pada masa pandemi ini. Oke. Terus bagaimana nih Bu, ketika pandemi saya pengen skripsinya lancar, ya akhirnya kembali ke mahasiswa ya, manajemen waktu begitu, karena yang Bu Fitri lihat dengan kondisi pandemi ini, manajemen waktu kita memang amburadul istilahnya ya. Yang ini harusnya jamnya ketemu dengan Bapak Ibu dosen, tapi ternyata begitu banyak kegiatan yang di luar sana yang sangat mengganggu begitu dan akhirnya terlena. Itu kalau mau di manajemen waktu, karena kalau dilihat dari kualitas misalnya nih ya, Bu Fitri sudah mengatur di Prodi PGMI itu 1 dosen pembimbing itu maksimal 7 mahasiswa. Ya, Bu Fitri usahakan itu. Jadi dengan satu JPS mengampu 7 mahasiswa ini, menurut Bu Fitri, Bapak Ibu dosen itu, Bapak Ibu DPS itu sudah akan secara aktif ya maksimal bisa mendampingi mahasiswa. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ketika ada mahasiswa yang mengajukan DPS ke prodi ini Mbak, Bu Fitri pasti akan melihat ini judulnya apa. Judulnya tentang IT gitu. Maka Bu Fitri sebisa mungkin ya nanti berdiskusi dengan Ibu Kaprodi memilihkan DPS yang memang beliau bidang keahliannya di situ, gitu tuh, nggak akan melenceng jauh-jauh. Kalau misalnya ada judul skripsi yang dia terkait dengan mata pelajaran, maka juga Prodi PGMI akan memfasilitasi DPS sesuai dengan bidang keahliannya. Di IPA ada Bu Fitri, ada Bu Anita, ada Bu Iza, ada Pak Sigit, ada Pak Agung Rahimawan, misalnya seperti Ternyata ada IPS-nya nih di dalam judul skripsinya. Kita ada Bu Asna, kita ada Bu Inggit, misalnya begitu. Matematika kita ada Bu Enda, kita ada Bu Lulu, dan seterusnya. Itu ya. Jadi dari prodi, insya Allah di masa pandemi COVID ini pun berusaha untuk tetap menjaga mutu yang seperti itu. Nah, sekarang tinggal dari mahasiswanya, gitu ya. Jadi saya berkata, jangan dikerjakan sendiri. Ya, bentuk kelompok-kelompok belajar kecil sehingga ketika Anda bareng-bareng ada kesamaan teori, ada kesamaan
yang metodologi penelitian yang mau teliti itu kan bisa belajar bareng. Ketika ke perpustakaan juga bisa mencari bukunya bareng-bareng, nanti bisa didiskusikan bareng-bareng gitu ya. Jadi itu menurut Bu Fitri bisa menjaga ya mood ketika Anda pada saat ini mungkin ada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Itu Mbak Intan. Ini banyak pertanyaan terkait dengan pendaftaran Ibu. Kampus Merdeka kapan dibuka pendaftarannya? Oke, biasa. Memang untuk di Prodi PGMI seperti yang tadi dikatakan ya, kita mulai dari kurikulum 2020 itu ini sejak tahun 2020 kemarin itu memang sudah mendesain ya seperti yang anjuran dari Mas Nadiem Pak Menteri itu mengatakan adanya MBKM. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk Prodi PGMI sendiri tunggu. Jadi untuk MBKM ini memang akan kita laksanakan mulai di semester 5, ini semester 5 dan semester 6 untuk angkatan 2020. Jadi insya Allah akan kita launching di semester dasar nanti tahun akademik 2022-2023 gitu. Jadi semester dasar, semester 5 untuk angkatan 2020 ya. Jadi untuk angkatan sebelumnya jangan merih. Ini rezekinya adik-adik Anda ya di angkatan 2020 ke bawah ya. Jadi 21, 22 dan seterusnya untuk MPKM. Tunggu aja. Tunggu ya teman-teman. Oh, ini terkait dengan pertanyaan selanjutnya. Terkait dengan kuota. Ini kenapa kuota belajar kok nggak turun ya gitu? Terkait ini ya, pulsa ya. Nah itu, ya Allah. Baru tadi Bu Fitri dengar itu tadi pagi ketika ada mata kuliah micro teaching gitu ya, praktek. Nah kebetulan ini prakteknya baru secara daring. Mahasiswa baru menyampaikan, Bu ya Allah, ini ada pulsa yang belum turun. Bu Fitri sampaikan, terima kasih masukannya. Kalau nggak gini juga Bu Fitri nggak tahu loh kalau belum turun. Nanti kita sampaikan ada grup pimpinan ya, ada Kaprodi Sekprodi, ada dekan dan jajarannya akan kita sampaikan dengan harapan yang menjadi kegalauan dari mahasiswa itu bisa sampai ke rektor ya. Terima kasih informasinya. Ada lagi? Ada Bu. Bagaimana Prodi PGMI menanggapi adanya minat dan bakat dari mahasiswa? Mantap. Oke. Minat dan bakat ya, ini menjadi sekarang ini menjadi garapan yang baru disoroti oleh Prodi PGMI ya Mbak ya. Dari kemarin ketika Prodi bertemu dengan HMPS pun sudah mulai untuk dianjurkan bahwa program-program yang bisa menggali minat bakatnya dari mahasiswa PGMI itu untuk diprioritaskan ya. Nah kemudian informasi terbaru, jadi kemarin Jumat minggu yang lalu nih tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 itu kita ada rapat kerja Mbak Intan. Jadi Fakultas Ilmu Tarbiyah itu mengadakan rapat kerja seluruh Kaprodi, Sekprodi di program S1, S2, S3, se-FITK ya, yang jumlahnya ada 17 prodi itu, kita bareng-bareng mengadakan rapat kerja. Nah, salah satu informasi yang bisa Bu Fitri sharingkan hari ini adalah dari program kerjanya Wakil Dekan 3 FITK. Jadi kan Wakil Dekan 3 itu kan bidang kemahasiswaan ya. Beliau sangat mengapresiasi jika ada mahasiswa yang memang punya bakat, minat, punya prestasi dan itu istilahnya ya, bisa sampai dilombakan atau bisa sampai mendapatkan penghargaan, baik itu tingkat nasional maupun internasional, akan mendapatkan apresiasi khusus. Nah itu ditunggu ya teman-teman, silakan. Misalnya kemarin informasi yang langsung didapatkan itu ada loh teman-teman dari PGMI ini yang dia sampai mau ke luar negeri karena ada kemarin itu kayaknya dia mengikuti semacam perlombaan begitu, dan ini menjadi
menjadi nominator gitu. Nah itu Pak WD3 Bapak Dr. Imam Mahali MPD itu sudah mengapresiasi, sudah menyampaikan kepada kami bahwa fakultas siap untuk mendanai, ya. Nah, itu kan sudah luar biasa ya, apresiasi dukungan dari fakultas. Dari Buka Prodi sendiri, dari Prodi PGMI sendiri juga seperti itu, Mbak Intan. Kita selalu menunggu nih ada berita-berita baik dari teman-teman yang punya bakat, punya minat, bahkan sampai ke prestasi, ya, itu untuk dilaporkan kepada prodi. Kemudian misalnya nih Mbak Intan, ada teman-teman yang mau ikut lomba tuh, ternyata lombanya berbayar, misalnya begitu ya, boleh tuh coba diajukan kepada prodi. Siapa tahu nanti ada solusi ya, bagaimana supaya mahasiswa dengan itu tadi ada kendala untuk bidang keuangan misalnya, ya bisa dibantu oleh prodi. Misalnya gitu. Nah, bagaimana dengan prodi sendiri selain bantuan keuangan, kita menyediakan loh. Prodi PGMI itu ada 14 dosen. Ya, kita punya 14 dosen dengan bidang keahliannya masing-masing. Ketika mahasiswa merasa saya berminat di sini, misalnya di puisi gitu ya, saya berminat di puisi, saya akan ikut lomba puisi, saya nggak pede, saya butuh bimbingan, saya butuh arahan, kami siap, prodi siap. Dan prodi juga istilahnya begini, sudah matur sebelumnya ke Bapak Ibu dosen, mahasiswa harus kita fasilitasi, ya, tidak dengan uang, dengan bimbingan, dengan apapun lah yang kita punya, monggo silahkan. Misalnya pribadi tidak berani, malu gitu ya, misalnya boleh lewat HMPS, ya kan Mbak, di HMPS kan ada ya divisinya ya. Nah dari HMPS silahkan nanti mengajukan ke prodi, nanti akan kita carikan ya cara jalan supaya minat bakat prestasi yang ada di mahasiswa itu tidak terkubur, harus kita keluarkan. Baik, saya izin bertanya ya Bu. Ya. Kan ketika kita mengikuti lomba gitu, misal karya tulis ilmiah, Yes. kita kan berkelompok gitu Yes. biasanya Bu. Nah, ketika kita mengikuti lomba tersebut, kita sudah memiliki karya, tapi kita belum mendapatkan rezeki untuk juara gitu. Nah, kadang itu kita masih bingung, ini mau dikemanakan, apakah prodi itu dapat membantu para mahasiswa ini agar artikel ini atau karya tulis ini bisa dipublish atau dikemanakan gitu, biar tidak mubazir gitu ketika kita sudah membuatnya gitu. Iya, benar. Nah iya, seperti itu juga ya. Jadi ikut misalnya ikut LKTI ini karya tulis ya, kemudian ternyata belum berhasil menjadi juara. Sebenarnya kan banyak jalan. Karena perlombaan semacam karya tulis itu kan di mana-mana ada. Kadang-kadang informasi itu yang tidak kita peroleh tuh, gitu kan. Jadi bisa dengan bimbingan dosen, nanti mungkin di bagian referensinya ditambah, mungkin di analisisnya bisa dipertajam gitu kan. Nah kemudian dikemanakan nih? Loh, banyak sekali, mungkin mau disubmit ke perlombaan yang lain ya, ke ajang yang lain, atau bisa juga ke artikel ke jurnal-jurnal, itu kan juga bisa. Nah mungkin di sini teman-teman mahasiswa belum banyak yang tahu ya, yang apa sih bedanya artikel untuk isi bebas dengan bentuk tulisan yang harus disubmit ke jurnal. Nah itu tadi dengan bantuan pembimbing, jadi nanti teman-teman bisa milih dosen-dosen PGMI yang sekiranya dirasa pas dengan tema tulisannya itu. Nanti itu tadi diminta bantuan untuk bisa mengarahkan ya, supaya misalnya tadi karya tulis yang sudah dihasilkan secara berkelompok ternyata belum bisa menjadi pemenangnya, nah bisa dialihkan ke yang lainnya atau bisa juga dialihkan ke artikel untuk disubmit ke jurnal. Iya, gitu. Berarti prodi itu sudah menyediakan tempat dan menyediakan wadah untuk kita berprestasi gitu. Betul sekali. Itu ditunggu ya teman-teman prestasinya. Yes, sip. Silakan teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh dituliskan ya di live Instagram. Baik, Ibu, saya izin bertanya
lagi nih. Ya, oke. Apakah dari prodi sendiri itu ada program gitu Ibu yang menambah minat kita dan kayak pengetahuan kita terkait dengan kepenulisan itu? Oke. Karena jadi mahasiswa kan menulis itu sangat penting. Yes, betul sekali. Ya, jadi kegiatan yang dekat-dekat ini akan kita ajukan kepada mahasiswa ya. Itu adalah ada 3 kegiatan nih teman-teman. Yang pertama adalah rekognisi pengabdian. Apa itu rekognisi pengabdian? Jadi nanti teman-teman berkolaborasi dengan Bapak Ibu dosen itu akan melakukan pengabdian masyarakat. Nah, nanti bentuk pengabdiannya seperti apa? Ikut dosennya ya, karena beliau yang punya program. Yang kedua adalah rekognisi penelitian. Ya, hampir sama dengan pengabdian, bentuknya juga kolaborasi dosen dengan mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa akan diminta untuk membantu dosen yang bersangkutan terkait dengan penelitian yang beliau punya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ada kegiatan yang nanti insya Allah akan dilaksanakan di semester gasal ya, di semester gasal itu tentang penulisan untuk manajemen referensi ya, seperti bagaimana itu menggunakan Zotero, bagaimana menggunakan Mendeley gitu ya. Nah, 3 kegiatan itu menurut Bu Fitri akan membantu mahasiswa untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam menulis gitu. Karena itu tadi dengan berkolaborasi secara tidak langsung kan berarti mahasiswa akan mendapatkan bimbingan dari dosen ya terkait dengan mungkin tadi penulisan bagaimana sih menulis laporan untuk pengabdian masyarakat, untuk penelitian juga seperti itu. Bagaimana sih menulis laporan untuk penelitian? Tidak berhenti sampai di situ karena kegiatan rekognisi pengabdian dan penelitian itu luarannya atau hasilnya itu tidak hanya berbentuk laporan, tetapi juga langsung berbentuk artikel ya. Nah, artikel itu akan diminta untuk bisa disubmit. Nah, itu juga ada apa namanya Mbak, ini ada bantuannya gitu. Kan jadi sering dengar tuh, Bu, kita udah ini nih Bu, sudah submit di jurnal, tapi ternyata berbayar kan, bayar ya, sering kan ya. Itu pasti memang kebanyakan akan berbayar. Nah, itu jangan khawatir ya teman-teman, dengan adanya kegiatan tadi rekognisi penelitian, rekognisi pengabdian, itu akan ada dana ya yang bisa digunakan untuk bantuan biaya submit ke jurnal. Nah, yang ketiga tadi diingatkan, jadi nanti ketika ada informasi dari prodi, HMPS juga akan dilibatkan itu tentang pelatihan manajemen referensi. Jadi bagaimana menulis referensi gitu yang baik dengan menggunakan Zotero dan Mendeley. Kayaknya 3 itu sih ya yang dekat-dekat ini sudah kita ajukan gitu. Tornya sudah kita ajukan ke fakultas ya. SK-nya juga akan segera menyusul. Kita menunggu nama nih, siapa-siapa mahasiswa yang berminat. Jadi ada 20 kuota istilahnya ya. 10 nama mahasiswa untuk ke pengabdian, rekognisi pengabdian, dan 10 nama untuk ke rekognisi penelitian. Teman-teman bisa mengajukan namanya ya untuk mengikuti program-program dari prodi untuk mengembangkan kepenulisan ataupun kepenelitian kita. Yes. Nanti di ini loh Mbak Intan, di apa namanya prodi akan minta bantuan HMPS untuk mengelola, karena mesti yakin prodi PGM itu ada mahasiswa 300 sekian nih ya. Dan kita hanya baru punya kuota 20 ya. Jadi untuk apa ya, kita katakan memilih atau menyeleksi ya itu mohon maaf ya, jadi memang ini terkait dengan anggaran gitu, sehingga untuk di tahun anggaran ini di 2022 ini prodi baru bisa meng-hire 20 mahasiswa untuk bisa ikut di kegiatan penelitian dan pengabdian gitu. Nanti kita tolong HMPS untuk membantu menyeleksi ya. Siap Bu. Oke, terima kasih. Teman-teman ditunggu partisipasinya ya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi. Kan di SIA itu ada dosen pembimbing. Yes. Nah, kalau dosen pembimbingnya pensiun itu kelanjutannya di mana ya Bu? Gitu. Ada yang tanya seperti itu. Kalau di prodi PGM ini sebenarnya dosennya belum ada yang mau pensiun ya, masih muda-muda semua. Seperti Fitri. Masih muda-muda kok, masih muda-muda. Jadi jangan khawatir. Toh
kalau misalnya sampai ada nanti ya, entah untuk angkatan tahun berapa sehingga kemudian ternyata dosen pembimbingnya sudah akan purna tugas, itu secara bukan secara tidak langsung, Prodi sudah akan memfasilitasi untuk ganti dosen pembimbing. Nggak usah itu saja, bukan hanya pensiun, kan ada juga nanti kita nggak tahu ya dosen yang akan studi lanjut gitu. Misalnya beliau ternyata diterima di luar negeri gitu ya, jadi harus dilanjut luar negeri juga secara langsung nanti mahasiswa boleh mengajukan untuk pergantian dosen pembimbing. Jangan khawatir. Dan khawatir teman-teman, sudah dipersiapkan semua oleh aman ya. Ayo teman-teman, pertanyaannya masih kita tunggu ya. Yo silahkan, apapun ya terkait dengan keprodian nanti silakan diajukan pertanyaan. Sekiranya Bu Fitri belum menemukan jawabannya, nanti kita diskusikan dengan Ketua Prodi karena di Ketua Prodi ya. Atau bisa kita lanjutkan podcast ke part 2 gitu ya. Oke, boleh. Silakan pertanyaan-pertanyaan silakan diajukan. Ya, jangan sampai dipendam sendiri nanti jadi jerawat. Ada lagi? Oh, ada Bu lagi. Terkait dengan dosen ya Bu. Kan itu tuh biasanya untuk konsultasi gitu ya. Yes. Nah, gimana kalau mahasiswa itu belum pernah konsultasi kepada dosen itu gitu selama semester? Nah, itu bagaimana ya Bu? Oke. Masalah kebiasaan ya. Iya Bu. Aku ya Bu, saya tuh jangan sama itu. Banyak Mbak yang seperti itu. Jadi sebelum mahasiswa mengajukan dosen pembimbing ke prodi, biasanya sudah ada yang japri, minta secara pribadi. Jadi boleh ya. Jadi apa sih dianggap buat mahasiswa? Atau mungkin apa gitu? Apa sih dianggap buat kamu gitu? Mau pesen dosen pembimbing? Oke, nggak masalah. Yang penting tadi Bu Fitri katakan kan ya, satu dosen pembimbing itu Bu Fitri maksimalkan 7 mahasiswa nih Mbak. Ya, 7 mahasiswa. Jadi sebelum beliau itu menampung 7 mahasiswa, kok sampean itu ngecim bahasanya? Memilih. Saya mau beliau boleh sepanjang beliau belum 7. Kuotanya masih gitu ya? Yes, begitu. Nah itu terjadi di banyak sekali kemarin itu yang seharusnya memang prodi yang memilih, tapi karena itu tadi mahasiswa sudah merasa enak nih, Bu saya enjoy Bu bimbingan dengan beliau komunikatif, beliau kalau membalas WA saya cepet Bu, saya begitu ya. Itu kemudian sehingga langsung sudah pesan sama yang Bapak Ibu dosen tadi untuk menjadi pembimbing dan beliau yang kesok. Ya sudah, dari prodi juga akan memfasilitasi. Dan mungkin lah kalau di situ sudah ada catatan bahwa ini saya yang membimbing gitu ya Mbak ya, gitu. Itu akan kita ganti dengan dosen yang lain ya. Karena memang Bu Fitri lihat faktor yang penting juga pada penyelesaian skripsi itu komunikasi yang sehat ya. Iya. Jadi dari mahasiswa juga enak ngomongnya ke dosen gitu kan, kemudian dosennya juga alhamdulillah open gitu ya, komunikasinya bagus, itu Bu Fitri lihat juga skripsinya lancar dan cepat. Jadi kita boleh memilih dosen pembimbing waktu skripsi gitu. Boleh. Dengan catatan. Nah itu tadi dengan catatan. Ada kuotanya masih gitu. Iya. Jangan khawatir ya teman-teman kalau kalian mau milih dosen siapa jadi pembimbingnya, tapi harus cepat-cepat gitu ya. Iya, nah itu sehingga nanti kayak Mbak Ina nih sekarang semester 4 ya, nanti di semester 5 itu kan ada mata kuliah metodologi penelitian. Nah biasanya hasil atau luaran dari metodologi penelitian itu kan proposal ya. Nah dosen pengampu mata kuliah itu langsung akan meng-ACC mana sih proposal-proposal yang dianggap layak untuk diteruskan. Gitu. Jadi sebenarnya dari semester 5 kan ya, dari semester 5 itu sudah bisa pesen loh. Bisa. Dari mata kuliah metodologi penelitian itu yang hasilnya berupa proposal itu sekarang ini Bu Fitri sudah masuk tuh. Sudah masuk anak semester yang sekarang mereka semester 6 kan ya? Oh iya. Ya, yang sekarang semester 6 itu yang dia sudah punya DPS
gitu. Jadi istilahnya sudah kinder duluan. Udah masuk duluan gitu ya. Dan hebatnya lagi begini, waktu kemarin itu mau seminar proposal itu ya. Jadi malah dosennya sendiri yang dia kaget, ini bagus nih proposalnya, tapi boleh nggak ya diseminarkan sekarang? Karena jarak antara seminar proposal dengan murakosa itu hanya 2 semester. Itu yang diingat juga. Gitu. Padahal kalau misalnya dia sekarang semester 6, ya kan itu kan masih banyak tuh juga mata kuliah yang harus diselesaikan. Nah, Bu Fitri khawatirkan kalau dia nanti proposalnya itu diseminarkan sekarang, jarak sampai ke munakosa terlalu lama, dia harus mengulang seminar. Gitu. Jadi tadi ya boleh pesen cepet-cepetan, ya kan? Berarti paling cepet teman-teman bisa mulai inden dosen itu dari mata kuliah metodologi penelitian. Jadi nanti pas waktu ikut mata kuliah itu di semester 5, Fitri pesan hati-hati, misalnya proposal yang teman-teman hasilkan dari mata kuliah itu bukan hanya kewajiban di mata kuliah, tapi memang inilah passion yang sudah teman-teman kehendaki untuk nanti jadi skripsi. Berarti bisa berkelanjut gitu ya, dari metopen, terus seminar, terus skripsi. Yes. Gitu. Jadi kita harus sungguh-sungguh ketika belajar metopen dan pengerjaan tugasnya, gitu, biar tidak mengulang-ulangi dan menghabiskan waktu. Betul. Gitu. Betul sekali, karena memang itu kejadiannya seperti itu. Ketika Bu tanya, kamu ini loh, kok baru sekarang ngajuin ininya DPS-nya, dia kan kemarin-kemarin kemana? Proposalmu yang di metopen kemana? Itu Bu, kemarin misalnya salah-salah. Oh gitu. Yang penting mata kuliahnya lulus. Nah ya sudah. Itu kan jadi istilahnya orang Jawa muspro. Mubazir. Oh, mubazir. Harusnya bisa berkelanjutan tapi berhenti hanya di mata kuliah. Harus mengulangi lagi gitu ya. Yes. Ada pertanyaan lagi, tapi tentang pengabdian tadi yang itu sampaikan. Nah, untuk mencari informasi tentang kegiatan pengabdian itu gimana ya? Oke deh. Nah itu tadi ya. Jadi untuk 2 kegiatan rekognisi penelitian dan rekognisi pengabdian, Prodi PGMI akan meng-hire HMPS ya untuk membantu menyeleksi 20 mahasiswa yang akan ikut serta berkolaborasi dengan dosen-dosen PGMI. Jadi informasinya yang pertama pasti terkait didapatkan dari HMPS ya. Kapan akan mengadakan seleksi itu tadi. Nah, untuk yang selanjutnya kalau sudah terpilih 2 mahasiswa, maka 20 nanti yang kemana? 20 mahasiswa yang sudah terpilih itu nanti pasti akan kita masukkan ke dalam grup penelitian maupun grup pengabdian. Jadi informasi nanti lewat WhatsApp. Untuk pengabdian sendiri Bu, itu di hari libur dari mahasiswa atau waktu kuliah terus ikut gitu Bu? Itu tadi, maka kembali lagi secara teknis untuk kegiatan penelitian maupun pengabdian itu kembali ke dosennya Mbak. Ya, jadi bisa jadi nih teman-teman ya, bisa jadi program pengabdian itu akan dilaksanakan dosen di nanti semester pendek, bisa jadi, atau bisa jadi ya dalam ini masa perkuliahan ini nanti sampai di akhir Mei ya, tapi dipilih weekend misalnya Sabtu Ahad bisa juga gitu. Jadi Bu Fitri bisa menjawab karena itu semua haknya dari dosen yang bersangkutan. Ya. Terus keuntungan apa yang mahasiswa dapatkan selain ilmu gitu? Misal ada reward apa gitu? Ya, oke. Jadi dari pengalaman Bu Fitri dulu itu Bu Fitri S1, S2 gitu ya, bisa dikatakan lulusnya cepet lah ya, karena bisa karena bisa pakai ini selempang kumlot gitu. Salah satunya adalah juga jika dengan dosennya apa? Itu tadi sama, ikut penelitian dari dosen, sehingga pada saat itu istilahnya kita katakan beliau sebagai dosen payung. Jadi beliau punya penelitian gitu ya. Nah, Bu Fitri ngambil nih bagian dari penelitian beliau kemudian dijadikan skripsi dan tesis. Jadi kalau tadi Mbak Intan nanya apa keuntungannya, itu tadi ya sudah punya bekal nih tema yang digunakan dosen di penelitian maupun di pengabdian itu bisa ditindaklanjuti sampai ke tugas akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi dengan dosen. Jadi kalau ada istilah
istilah Jawa, istilah orang Inggris, tak kenal kata sayang gitu loh. Kita harapkan dengan adanya kolaborasi, teman-teman mahasiswa itu terbuka mindsetnya terhadap dosen. Jadi mungkin dengan kondisi seperti saat ini ya, komunikasinya nggak lancar, ketemu juga tidak pernah, gitu kan jadi itu loh kalau ketemu tuh mukanya serem banget tuh, masih orang jutek jelek. Nah kita berharap dengan adanya kegiatan kolaborasi ini, dosen dengan mahasiswa bisa lebih dekat dengan dosen, bisa berkomunikasi, bisa tahu karakternya masing-masing, itu penting, Mbak Intan. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, pengalaman ya, menurut Bu Fitri itu juga luar biasa. Jadi kita akan tahu kegiatan dosen ya, nanti di penelitian atau pengabdian, kemudian biasanya juga akan bermitra Mbak. Jadi tidak hanya dosen dan mahasiswa, nanti akan melibatkan pihak ketiga nih. Ada orang ketiga guys. Ada orang ketiga. Nah, orang ketiganya ini siapa nih? Orang ketiganya ini bisa macam-macam. Bisa sekolah ya, SD negeri, SDIT, MI negeri, MI swasta begitu. Bisa juga ke masyarakat begitu ya. Jadi orang ketiga ini yang itu kemudian istilahnya kita memperluas silaturahim mahasiswa. Jadi bisa tahu, oh iya ya, saya juga ini, saya tuh punya keinginan besok saya mau skripsi itu berupa R&D misalnya, saya mau menciptakan sebuah produk. Tapi saya bingung, produk saya itu besok itu dipakai siapa? Kok ternyata beliau ikut pengabdian dengan Iza misalnya. Ada di MI Min 1 Yogyakarta. Jadi kan secara langsung mahasiswa sudah tahu kan, sudah kenal nih dengan pihak ketiga, dengan orang ketiga tadi. Oh iya ya, ternyata di sana saya kenal dengan ibu kepala madrasahnya atau bapak kepala madrasahnya, dengan ibu gurunya, dengan TU-nya dan sebagainya. Sehingga saya sudah punya bayangan besok skripsi saya mau menguji cobakan produk saya di sana. Itu juga keuntungan ya, yang mungkin kalau mahasiswa nyari sendiri susah. Tapi karena sekarang ini ada dosen nih, gitu kan ya, misalnya kita ada backingannya nih, maka teman-teman sudah punya jalan, sudah dibuatkan jalannya. Itu yang paling penting. Kalau Fitri mau bicara uang, aja lah, jangan khawatir. Kalau istilahnya uang lelah, uang bensin gitu, insya Allah dari Bapak Ibu dosen itu nggak pelit. Adalah pengganti lelah gitu ya, tapi itu kesian ya, kelihatan ya. Maka itu Bu Fitri sebutkan yang terakhir. Yang pertama, yang terakhir adalah berarti relasi ya Bu Irna. Relasi betul. Dan mempermudah kita untuk bisa setelah lulus nih kita mau pergi ke sini kan ada tempatnya. Betul sekali. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini kan ini catat buat saya Bu, di semester 4 ya. Ini terkait dengan semester berapa ya Bu, kita udah bisa ngajuin judul dan bagaimana caranya? Oke, nah itu tadi. Sebenarnya dari semester 1 semester 2 boleh ngajuin judul. Tapi biasanya di semester 1 semester 2 itu kalau kita lihat kan mata kuliahnya masih banyak mata kuliah umum ya. Iya. Mata kuliah penciri nasional, bahasa Indonesia, Pancasila dan teman-temannya. Mata kuliah penciri universitas gitu ya, fikih, pengantar Islam, ulum hadis, ulum Al-Quran gitu sekali. Nah, mulai di semester 3, semester 4 itu mulailah ada mata kuliah keprodian. Jadi yang memang betul-betul membentuk mahasiswa ini akan lulusannya seperti apa. Kalau di PGMI berarti disitulah mulai ada muncul mata kuliah yang berbau pedagogik gitu ya, kemudian berbau profesional. Nah, dari situ mulailah muncul itu tadi passion mahasiswa untuk ke arah tema dari tugas akhirnya ya. Nah, semester 3, 4 sudah mulai terbentuk, diasahlah di semester 5. Jadi kalau teman-teman lihat untuk struktur kurikulum, mata kuliah yang ada di semester 5 itu ya, nanti sudah mulai mengenal statistik, sudah mulai mengenal evaluasi, kemudian tadi metodologi penelitian gitu ya. Nah, disitulah mulai teman-teman akan bisa menulis sebuah proposal yang bagus. Jadi menurut Bu Fitri, kalau dari pertanyaan Mbak Intan tadi dari temannya, mulai semester berapa? Ya semester 5 ya, mulai dari itu tadi hasil dari mata kuliah metodologi penelitian. Itu silahkan
seperti yang tadi sudah kita diskusikan ya Mbak Intan ya, sudah kita omongkan panjang lebar. Hasil dari mata kuliah metodologi penelitian itu berupa proposal. Sebisa mungkin mahasiswa sudah memfikskan bahwa proposal yang Anda hasilkan itu memang proposal yang akan ditindaklanjuti untuk sampai ke skripsi. Jadi semester 5 jawabannya ya. Semester 5. Setelah panjang dan lebar, akhirnya kesimpulannya, gitu kata Bu Fitri, kesimpulannya ajukan judul di semester 5 lewat mata kuliah metodologi penelitian. Begitu. Nah, ini kan mau ada pendaftaran baru gitu ya, kayak mahasiswa baru gitu. Nah, mungkin banyak yang butuh informasi gitu, terkait dengan PGMI sendiri. Apakah di PGMI sendiri itu ada, kan saya pernah dengar gitu, kalau ada kelas internasional. Nah, bisa dijelaskan lebih spesifik bagaimana sih kelas internasional ini yang menjadi ciri dari PGMI Uinsuka gitu? Oke deh. Ya, jadi luar biasa ya. Fitri ucapkan selamat sebelumnya kepada mahasiswa yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar Prodi PGMI, karena secara akreditasi untuk Prodi PGMI ini sudah mendapatkan akreditasi A ya. Itu dari Badan Akreditasi Nasional BANMETE untuk tingkat perguruan tinggi. Selain itu, di Prodi PGMI ini sudah tersertifikasi IUMQA gitu, kalau yang benar pengucapannya, pelafalannya ya, tersertifikasi. Dan mohon doanya dari semua yang menyaksikan acara ini ya. Prodi PGMI ini sudah mendaftarkan diri untuk ikut akreditasi internasional. Ya dari FIBA-A gitu. Nah, dari situ maka muncullah yang namanya kelas internasional. Sudah mulai dirintis nih sebenarnya ya di tahun ini. Kemarin sudah kita bentuk untuk angkatan mahasiswa yang 2021 itu 3 kelas Intan ya, 3 kelas. Jadi yang 1 kelas itu memang sudah didesain untuk kelas internasional. Istilahnya kita pilot project gitu. Pilot projectnya bagaimana? Apa sih bedanya dengan kelas yang biasa? Yang jelas adalah pada bahasa pengantar ya, pada bahasa pengantar. Kelas internasional bahasa pengantar untuk perkuliahan sudah mulai ke arah bahasa asing. Nah, bahasa asing itu kan banyak ya, bahasa yang dipakai oleh PBB. Yang kita pilih adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris dan bahasa Arab, geng. Nah, ada juga bahasa pengantar itu yang digunakan di kelas internasional. Tapi itu tadi baru pilot project. Gitu. Kalau yang sepenuhnya misalnya betul-betul dikatakan kelas internasional ya berarti tidak hanya bahasa pengantar, sampai ke konsep pembelajarannya begitu ya, itu semuanya menggunakan bahasa asing ya, bahasa Inggris atau bahasa Arab. Jadi begitu. Jadi kronologisnya kenapa ada kelas internasional? Karena Prodi akan mengikuti akreditasi internasional, dan itu baru ada di PGMI. Masya Allah. FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teman-teman boleh cek deh, ya. PGMI, PGSD, ya, yang ada di Indonesia. Mana sih yang sudah mengikuti sertifikasi IUMQA misalnya? Coba aja bisa ditengok, bisa dicek gitu. Dan nanti kalau misalnya sudah ada hasil ya dari akreditasi internasional, insya Allah kita yang menjadi yang pertama untuk tingkatan PGSD, PGMI. Tepuk tangan ya, mohon doanya ya, semoga semuanya lancar. Semoga lancar Bu, dan PGMI mendapatkan akreditasi internasional. Amin. Iya. Baik, saya kira pertanyaannya sudah habis dan sudah selesai. Oke. Sebelum saya tutup gitu, kepada Bu Fitri silakan untuk menyampaikan closing statement gitu buat mahasiswa-mahasiswinya atau motivasi kepada kita gitu. Baik, terima kasih Mbak Intan. Jadi luar biasa ya, kegiatan ini Bu Fitri apresiasi dari HMPS untuk mengadakan bincang santai. Apa Mbak Intan bahasanya? Casual talk. Oke, casual talk gitu ya. Yang Bu Fitri harapkan untuk kedepannya ini bisa berlanjut gitu dengan banyak narasumber supaya kegelisahan, unek-unek atau apapun ya yang menjadi ganjalan di mahasiswa itu yang mungkin kemarin-kemarin itu bingung kan ya, mau disampaikan tuh
mau lewat mana, nanti kalau disampaikan nama saya di blacklist gitu. Itu dengan acara seperti ini luar biasa, pasti mesti yakin manfaatnya akan sangat banyak sehingga nanti bisa ditindaklanjuti. Jadi monggo silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya ada kendala apapun, ada masalah apapun bisa kita selesaikan dengan baik. Dan tujuan utamanya adalah untuk prodi ya Mbak Yentani ya. Prodi PGMI ini kan istilahnya kan rumah kita. Jadi jangan sampai rumah kita ini dihancurkan oleh orang di dalamnya. Atau kalau ibaratnya kita ini berada dalam satu kapal ya, kita sudah berlayar bersama-sama nih, mahasiswa PGMI dari mulai angkatan 2015 masih ada, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 semuanya ya, 300 mahasiswa lebih nih dengan 14 dosen gitu. Kita ada di kapal yang sama. Kalau ada masalah dibicarakan, jangan sampai ngedumel, gundel gitu, kemudian melubangi kapalnya sehingga kita akan tenggelam bersama-sama. Itu jangan sampai. Gitu. Cukup Mbak Intan ya? Baik, terima kasih kepada Bu Fitri. Sama-sama. Dan telah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan podcast kali ini. Saya sendiri dari MPS PGMI sangat berterima kasih kepada Bu Fitri. Sami-sami. Semoga informasi-informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan nantinya dapat mengurangi kegelisahan teman-teman semua. Saya selaku MC di sini minta maaf ketika kita terdapat kesalahan kata dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dah, see you. Sudah ya?